Selamat datang di segmen analisa. Oke, di pagi ini saya akan mencoba yaitu memberikan beberapa informasi bagaimanakah uranium atau batu uranium yang didapat dari alam terbuka dari pertambangan di alam itu bisa dirubah atau bisa diproses, bisa menjadi bahan bakar atau reaktor nuklir ya, atau bisa dirubah menjadi uranium U-235 yang bisa membuat yaitu senjata atom ya, atau senjata nuklir atau bom nuklir ya. Oke, di sini akan saya coba itu beberapa ringkasan yang akan saya paparkan di sini. Ya, pertama itu tentang penambangan atau penggilingan batu uranium ya. Jadi batu uranium itu bisa didapat ya dari dalam tanah yang dihancurkan atau digiling menjadi bubuk yang halus ya, dan bubuk ini kemudian diproses secara kimia untuk memisahkan uranium dari batuan biasa atau untuk memisahkan uranium dari konsentrat lainnya atau senyawa-senyawa lainnya ya. Dan kemudian ada proses juga yang kedua yaitu tentang geologic ya, yang diubah itu batu uranium tadi dirubah menjadi gas uranium atau heksafluorida ya. Langsung saja, tidak usah menunggu lama-lama, kita perlihatkan bagaimana videonya dari batu uranium bisa menjadi bahan peledak atau uranium U-23 bisa menjadi bom atom nuklir ya guys. Ini adalah biji uranium, sebuah unsur logam berat berwarna keperakan yang tersembunyi jauh di perut bumi. Sekilas, uranium tampak seperti logam biasa. Tapi sejatinya, ia adalah unsur dengan kekuatan luar biasa. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangkit listrik tenaga nuklir hadir sebagai pilihan yang sangat efisien. Teknologi ini memegang peranan penting dalam menyediakan energi dalam jumlah besar, tanpa emisi karbon. Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan bahan bakar khusus, yaitu uranium U-235 yang sudah diperkaya. Di antara sejumlah negara penghasil uranium di dunia, yaitu Kazakhstan, menempati posisi teratas sebagai penambang terbesar. Negara ini menyumbang lebih dari 40% produksi uranium global. Namun ada satu hal yang menarik, meskipun kaya akan cadangan dan hasil tambang, Kazakhstan tidak melakukan proses pengayaan uranium secara mandiri. Sebaliknya, negara ini memilih bermitra dengan Rusia untuk menangani tahap pengayaan. Namun muncul pertanyaan penting, mengapa uranium harus diperkaya? Proses pengayaan uranium sendiri merupakan tahapan penting dalam industri nuklir, di mana biji uranium yang ditambang pada umumnya memiliki kandungan isotop uranium U-238 sekitar 99% dan uranium U-235 sekitar 0,7%. Uranium U-238 ini tidak bersifat fisil, artinya tidak bisa menciptakan reaksi berantai. Sedangkan uranium U-235 bersifat fisil, artinya mampu menciptakan reaksi berantai. Karena memiliki kandungan yang sangat sedikit, perlu dilakukan proses pengayaan, sehingga dapat menghasilkan uranium U-235 lebih banyak. Setelah ditambang, biji uranium terlebih dahulu dihancurkan menjadi pecahan-pecahan kecil. Proses ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan material, sehingga memudahkan tahap ekstraksi berikutnya. Biji yang telah dihancurkan masuk ke tahap ekstraksi dan pemurnian. Dalam tahap ini, uranium dipisahkan dari zat pengotor seperti logam berat, mineral tanah, dan sisa-sisa batuan lainnya. Setelah melalui pemurnian, uranium yang terlarut diendapkan kembali dalam bentuk padat. Hasil akhirnya adalah bubuk uranium oksida berwarna kuning kehijauan, yang dikenal dengan sebutan yellow cake. Bubuk kuning ini kemudian direaksikan secara kimia menjadi gas, atau disebut dengan uranium heksafluorida. Mengapa dijadikan gas? Karena uranium U-235 sedikit lebih ringan daripada uranium U-238. Maka proses pengayaan memanfaatkan perbedaan berat atom, bukan perbedaan sifat kimia. Untuk itu, gas uranium dimasukkan ke dalam mesin sentrifugal, di mana mesin ini berputar sangat cepat
menciptakan gaya sentrifugal yang memisahkan isotop uranium berdasarkan perbedaan selanjutnya gas hasil pengayaan diubah kembali menjadi padat dengan penambahan kalsium menjadi bubuk kristal hitam yang disebut dengan uranium dioksida. Bubuk hitam ini kemudian melalui proses ekstrusi atau bubuk hitam dipaksa masuk ke dalam pelet kecil berbahan keramik dengan cara memanaskannya hingga 1400 derajat Celcius. Pelet diperiksa satu persatu menggunakan uji visual, pengukuran dimensi dan uji densitas. Kemudian, pelet-pelet ini dimasukkan ke dalam pipa logam silinder. Biasanya logam yang digunakan ialah zirconium. Logam ini mampu dilewati neutron dan sangat tahan terhadap panas. Hasilnya, pipa logam silinder dirakit menjadi satu unit. Inilah uranium U-235 yang memiliki sifat suka membelah, bahan yang dijadikan bahan utama pembangkit listrik tenaga nuklir ataupun senjata nuklir. Agar dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium U-235 diletakkan di dalam inti reaktor yang dirancang khusus dengan sistem keamanan tinggi. Hal ini bertujuan untuk menahan tekanan, suhu, dan radiasi yang sangat besar. Di dalam reaktor nuklir, batang-batang bahan bakar uranium sepenuhnya direndam dalam air demineralisasi. Tapi air ini bukan hanya untuk mendinginkan, tetapi air punya 3 fungsi penting. Pertama, menyerap panas dari reaksi fisi. Kedua, memperlambat neutron agar reaksi berantai bisa berlangsung stabil. Dan ketiga, melindungi dari radiasi. Dengan kata lain, air bukan hanya mendinginkan, tapi juga mengendalikan dan menjaga keamanan reaktor. Ketika reaktor diaktifkan, neutron-neutron dilepaskan ke dalam inti bahan bakar, memicu suara dengungan rendah dalam bentuk konstan. Ketika neutron dilepaskan untuk menabrak atom pada uranium U-235, atom ini kemudian menabrak satu sama lainnya sehingga menciptakan reaksi berantai. Reaksi ini menghasilkan panas yang sangat besar. Panas tersebut digunakan untuk mendidihkan air di dalam sistem tertutup. Air yang mendidih berubah menjadi uap panas bertekanan tinggi, yang kemudian dialirkan menuju turbin. Ketika uap panas menghantam bilah-bilah turbin, turbin pun berputar dengan kecepatan tinggi. Turbin ini terhubung langsung dengan generator listrik, dan saat turbin berputar, generator mulai bekerja, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Namun di balik kecanggihan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir, terdapat satu aspek krusial yang tidak boleh diabaikan, yaitu pengendalian suhu inti reaktor. Reaksi fisi yang terjadi di dalam reaktor memang menghasilkan energi luar biasa, namun juga membawa risiko besar. Panas yang dihasilkan sangat tinggi, dan jika tidak dikendalikan dengan sistem pendingin yang tepat, suhu di dalam inti reaktor dapat melonjak melewati batas aman. Ketika itu terjadi, bukan hanya sistem yang rusak. Kebocoran radiasi bisa menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Kita telah belajar dari sejarah. Chernobyl pada tahun 1986 dan Fukushima pada tahun 2011, kebocoran radiasi bisa menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Kita telah belajar dari sejarah. Chernobyl pada tahun 1986 dan Fukushima pada tahun 2011 adalah dua pengingat paling nyata bahwa kegagalan sistem pendingin bisa berakibat bencana. Kedua insiden ini mengubah persepsi dunia tentang keamanan nuklir dan menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap reaktor. Itulah sebabnya, setiap reaktor nuklir modern dirancang dengan berlapis-lapis sistem keselamatan. Semua sistem ini bekerja secara otomatis dan terus dipantau tanpa henti. Karena di dunia tenaga nuklir, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat sangat besar. Disinilah tantangan energi